Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Zaskia Nasution dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, pengertian atsar, dan kedudukan dan fungsi hadis. Pengertian hadis. Kata hadis secara etimologis berarti baru. Menurut sebagian ulama, kata hadis berarti baru. Ini sebagai lawan dari kodim atau terdahulu. Maksudnya bahwa semua sabda Rasulullah dianggap sebagai sesuatu yang baru, sedangkan yang kodim atau lebih dahulu adalah Al-Quran. Adapun secara terminologis atau istilah ilmu hadis, hadis didefinisikan sebagai suatu perkataan, perbuatan, dan pengakuan, persetujuan atau ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Pengertian tersebut secara umum dipakai juga dalam mendefinisikan sunnah. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah atau sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi, dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pengertian khobar. Khobar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian khobar menurut istilah antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda pendapat. Menurut ulama ahli hadis, sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu marfu', mauquf, dan maktub. Mencakup segala yang datang dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW, sedang yang datang dari Nabi SAW disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khobar, sehingga tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dikatakan hadis. Pengertian atsar. Atsar menurut etimologis ialah bekas sesuatu atau sisa dari sesuatu dan nukilan yang dinukilkan. Sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai doa matsur. Menurut terminologis, jumhur ulama menyatakan bahwa atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Sebagaimana ulama mengatakan atsar lebih umum daripada khobar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW maupun dari selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi saja, dengan memperhatikan definisi-definisi tersebut. Terdapat perbedaan, namun dapat mengartikan bahwa hadis, khabar, sunnah maupun atsar pada prinsipnya sama-sama bersumber dari Rasulullah. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, karena hadis dan Al-Quran merupakan sesuatu yang saling membutuhkan sehingga tidak dapat dipisahkan. Fungsi hadis. Bayan at-takrir yakni sebagai penetap dan pemerkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan at-tafsir yakni sebagai penjelas ayat-ayat yang butuh perincian secara lebih lanjut. Bayan at-tasyrik yakni sebagai penjelas yang mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan segala sesuatu yang tidak dinaskan dalam Al-Quran. Bayan an-nasakh yakni sebagai penjelas yang menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran. Itu saja fungsi-fungsi hadis dan kedudukan hadis.